Shalom, silakan duduk. Apa kabar? 2024 bagaimana? Semua diberkati? 2025 pasti lebih diberkati. Amin. Kita nggak usah takut. Dunia katakan kacau di sana dan di sini, tapi kita anak-anak Tuhan tetap dalam pemeliharaan. Amin. Walaupun banyak masalah, kita tidak usir masalah. Masalah kamu pergi, tidak. Tapi kita diberi kekuatan menghadapi masalah. Setuju? Setuju? Kita pokoknya hadapi setiap persoalan masalah karena Yesus beserta kita. Haleluya. Kita mau belajar sesuatu, saudara. Kalau kita lihat di dunia hari-hari ini begitu dahsyat, begitu luar biasa. Terjadi badai yang begitu hebat di Amerika. Yang orang-orang hebat semuanya hanya disapu dalam 40 menit selesai habis. Karena mereka tidak kenal Tuhan. Ya. Dan juga di Tibet terjadi gempa yang begitu hebat. Ya. Itu semua, kalau dilihat itu betapa dahsyatnya Tuhan ya. Makanya kita ada di dalam Yesus itu satu anugerah. Amin. Kita di dalam Yesus itu satu anugerah. Kita dipanggil, kita dipilih, kita diproses, dimurnikan hari lepas hari. Supaya apa? Semakin serupa dengan Kristus. Itu tujuan Tuhan. Amin. Tuhan rindu setiap kita yang ada di ruangan ini pada saat akhirnya nanti. Tuhan katakan apa? Engkaulah hamba yang berkenan. Amin. Siapa yang mau? Saya mau, saudara. Kalau Tuhan ngomong, engkaulah hamba yang kukenan. Wow, itu udah dahsyat, saudara. Ya, jangankan ke rumah Yesus gitu. Ke rumah Pak Jimmy aja bilang, engkau hamba yang kukenan, silakan masuk. Paling minim dikasih kopi. Amin. Nah, kalau di sana dikasih apa, saudara? Dikasih anggur kana, saudara ya. Oke, kita mau belajar sesuatu, saudara. Nah, di gereja kita ini pengennya setiap jiwa yang masuk dalam gereja itu dimuridkan. Supaya apa? Kalau dimuridkan, makanya amanat agung Tuhan Yesus katakan gini, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, kalau orang pernah jadi murid, pasti dulunya pernah dimuridkan, setuju nggak? Ya, jadi kita ini perlu dimuridkan. Ya, kita perlu banyak belajar, saudara, kebenaran akan firman. Nah, apa saja aspek yang mempengaruhi kehidupan manusia, mempengaruhi perkembangan pertumbuhan rohani dalam kehidupan manusia? Aspeknya itu enggak banyak, saudara. Ya, coba. Kalau orang yang bisa memenuhi 8 aspek ini, pasti udah orang luar biasa, saudara. Saya tanya, bagaimana dengan spiritual kita? Apakah tiap hari saudara saat teduh? Enggak usah ngaku, saudara. Ya, sama-sama tahu aja. Ya. Apakah setiap hari saudara saat teduh, hubungan intim dengan Tuhan baik? Spiritualnya ada? Ada pasti ya. Hubungan dengan keluarga bagaimana? Dengan kesehatan bagaimana? Dengan keuangan bagaimana? Dengan karir bagaimana? Bisnis bagaimana? Ya, hobi dan lain sebagainya, sosial itu sih. Kalau bisa 3 aja, ya siapa yang tersinggung atau yang tersinggung salah satunya? Saya ada, saudara. Ngaku aja, enggak apa-apa. Apa komplit semua? Enggak, susah. Makanya kita butuh belajar, saudara. Ya, kita belajar. Nah, yang kedua itu kita belajar begini. Perkembangan pertumbuhan rohani sampai serupa dengan Kristus. Yang kedua coba. Nah, kita butuh ya perkembangan pertumbuhan rohani seseorang sampai serupa seperti Kristus untuk kami sebetulnya. Sebagai pelayan Tuhan itu bagaimana saudara layak tidak melayani Tuhan. Minimal saudara harus lahir baru. Yang sudah lahir baru siapa? Semua kita, amin? Semua kita udah lahir baru? Ya. Nah, yang masih luka siapa? Sudah pulih kalau kamu? Proses. Ya. Yang cinta kepada Tuhan mati-matian? Nah, itu proses, saudara. Calling masing-masing, calling. Kalau compassion, belas kasihan, itu juga kalau tidak ada kasih Tuhan, kita tidak ada compassion, saudara. Ya, maaf ngomong, ngapain kita pagi-pagi datang sini? Ya, jam 5 kita udah bangun. Kalau saya tinggal di Citra kan, jam 5 udah bangun, udah siap-siap. Itu kalau nggak ada compassion untuk melayani Tuhan, ngapain? Mendingan tidur dong, hari Minggu lagi. Hah?
Ya, hujan-hujan lagi, sejuk enak. Pengorbanan. Ya, tapi kita nggak bisa belajar semua. Kita belajar satu demi satu, saudara. Amin. Nah, di sini ada satu moto yang bagus nih. Ya, kita mesti belajar. Bagaimana? Coba tampilkan boleh. Yang sudah tahu jangan angkat tangan. Yang belum tahu boleh. 1 plus P 4J. Nah, nanti kita akan bicara gini. Setiap kali ke depan kita ketemu orang bilang 1 plus P 4J. Lucu ya katanya ya. Coba ada yang tahu? Ada yang tahu ini? Hah? Yang Pak Aris pasti tahu lah karena dia gurunya. Nah jadi 1 plus J itu nanti kita ngomong begini. One more person for Jesus. Ya. Jadi 1 itu 1 plus 2 more P itu person for Jesus. Jadi nanti kalau salaman saudara, mesti gini, ya. Halo Pak Gito, one more person for Jesus. Coba dipraktekin saudara. Coba dipraktekin. Halo, one more person for Jesus. Now. Saudara, hari ini akhir zaman. Akhir zaman. Kalau lihat dari apa yang dikatakan Alkitab, waktunya sudah sangat singkat. Ya, kalau gembala kita bilang pemberitaan Injil itu akhir daripada jadilah semua bangsa muridku tahun 2033, saudara. Nah kalau kita hitung waktunya udah singkat nih. Ini 2025, tinggal berapa tahun? 8 tahun lagi. 8 tahun Tuhan rindu setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, Yesus adalah Tuhan. Amin. Itu kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan tuh gak banyak kok, jiwa. Jiwa. Siapa yang minggu ini sudah doain orang? Orang gak kenal kamu doain, ada? Ada ya. Siapa yang minggu ini sudah nginjilin orang? Ada? Ya, saya waktu liburan Natal yang lalu, saya ketemu bapak-bapak 3 kali ketemu tatapan dengan saya. Saya juga heran ini kenapa Tuhan dikasih lihat orang ini. 3 kali tak ketemu, saya berdiri di depan restoran, dia bilang, Pak toko restorannya buka. Saya bilang, maaf Pak, saya bukan pelayan restoran. Oh maaf katanya. Sudah tuh kedua dia tempat duduk kan saya udah blok tuh. Dia dudukin tempat saya. Dudukin tempat saya. Saya bilang, Pak, ini tempat saya udah, ini pakai. Oh gitu ya, oh ya maaf. Dia pindah lagi belakang. Pindah belakang ketemu saya lagi, dia ngeliatin saya gitu. Nah Tuhan ada bicara ke saya, ini orang mesti doain. Ya sudah, akhirnya ketemu, pas selesai makan, kebetulan bisa sama bareng. Dia keluar, duduk dulu, nunggu Grab, saya keluar juga. Saya samperin, Pak, maaf ya, boleh saya doain gak? Dia lihat saya gitu, kayak dipelototin gitu, takut juga sih. Terus dia nanya, Bapak siapa? Saya Theo Pak. Theo siapa? Ya Theo. Lu Bapak siapa? Ya saya orang Pak. Gitu. Bapak pendeta? Oh iya saya pendeta. Boleh saya doain? Bapak gereja mana? Loh ditanya dominasinya. Terus dia lihat, oh iya boleh saya doain. Enggak tahu, pokoknya spontan aja. Nah kita harus berani gitu saudara, nekat. Demi apa? Kita ini hari-hari ini butuh penginjilan. Ya, butuh memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang kita temui. Nah kami juga di grup pelayan Tuhan ini, kami membuat satu. Oke, setiap pelayan Tuhan harus mencantumkan nama. Siapa yang didoakan mulai hari ini sampai 6 bulan ke depan. Ya, mau dia terima Yesus apa enggak, pokoknya kita doa. Bagian itu bagian Tuhan. Kita ini hanya menanam. Ya, yang menyirami Tuhan, yang menumbuhi Tuhan. Nah orang bisa bertobat, itu anugerah saudara. Ya, enggak setiap orang itu kadang-kadang kita beritakan sampai kayak kita ngomong sama tembok, tetap dia enggak percaya. Itu ada waktunya. Ya, nah bagaimana kita bicara dulu tadi kan ada spiritual, ada juga keluarga, kesehatan, keuangan, karir, bisnis dan lain sebagainya. Kita bicara satu dulu. Dampak kita apabila kita
lahir baru, apa dampaknya kepada spiritual kita? Ya. Jadi kalau kita misalnya lahir baru, itu apa dampaknya kepada spiritual kita? Ini yang kita mesti pelajari. Nah, dampak yang paling pertama itu adalah pengampunan dosa. Ya, pada saat kita lahir baru, secara spiritual Tuhan sudah ampuni dosa kita. Amin. Itu secara otomatis. Sebab apabila engkau percaya, maka dosamu diampuni oleh Tuhan. Ya. Nah, ayatnya kita bisa baca. Ya, di 2 Korintus 5 ayat 17. Saya bacakan buat saudara. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Boleh tampilkan ayatnya? Itu, Kiki? Ya, coba kita perhatikan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amin. Siapa yang di dalam Kristus ciptaan baru? Lambaikan tangan saudara. Saya adalah ciptaan baru, katakan demikian. Saya ada di dalam Kristus. Saya adalah ciptaan baru. Dan saya ciptaan baru pasti punya kuasa. Amin. Apabila kita dalam Yesus kita punya kuasa. Ya, sebab kuasa itu sudah diberikan. Nah, kita ini dapat anugerah dari Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus itu ciptaan baru. Sebab yang lama sudah berlalu. Yang sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Kita harus yakin percaya apabila kita di dalam Kristus, kita itu ciptaan baru, saudara. Ya, jadi jangan ragu-ragu. Kalau saudara ragu, mesti benar-benar minta tuntunan Tuhan. Ya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus itu kita ciptaan baru. Nah, ciptaan baru itu pasti akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin. Jadi kalau kita ciptaan baru itu kita mesti berani. Kita sudah secara spiritual, kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Sebab dosa-dosa kita sudah diampuni. Nah, kalau dosa kita sudah diampuni, berarti kita punya kuasa. Amin. Kita punya kekuatan. Kita punya satu anugerah dari Tuhan untuk boleh kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, ya apabila kita misalnya secara spiritual, kita juga mengalami kehidupan baru. Ya, di Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 dikatakan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Amin. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, kehidupan baru. Nah, itu ya. Supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, yang selanjutnya, orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Setiap kita ini mendapatkan kehidupan baru bukan karena daging, saudara. Kita sudah dilahirkan baru. Melalui apa? Melalui baptisan roh. Kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita. Maka kita menjadi manusia baru. Nah, apabila Roh Kudus ada dalam hidup kita, berarti kita itu punya hati yang bisa mengasihi Tuhan. Amin. Nah, kalau kita nggak ada Roh Kudus dalam hidup kita, mau bagaimanapun juga susah, saudara. Nah, orang yang tidak kenal Tuhan, itu kalau kita ngomong masalah firman, itu dia pasti bantah. Saya pernah punya teman, dia salah satu engineer lulusan Jerman. Itu kalau kita bicara firman sama dia, bahas ini, wah dia bantahnya jago banget, saudara. Ya, masa katanya kamu mau percaya manusia rambut gondrong kok jadi Tuhan katanya. Kan itu ngejek, menghina itu. Saya bilang, lu tunggu waktunya lu bertobat. Ya, dia pokoknya dibantah terus. Nah, akhirnya singkat cerita orang ini lama-lama bertobat juga, mengenal Tuhan. Itu anugerah. Ya, jadi orang yang bisa mengalami hidup baru karena lahir baru, itu semuanya ada waktunya. Amin. Enggak setiap orang tuh bisa lahir baru langsung kita beritakan dia terima, belum tentu. Ya, ada yang gampang, mungkin Pak Aris ngalamin kan. Ya, khususnya keluarga kita deh. Ya, coba kita lihat keluarga kita.
yang orang paling dekat. Kita beritakan Injil. Kita kasih tahu Yesus itu adalah Tuhan. Mau terima dia? Halo? Yang bisa lakukan itu siapa? Saya mau belajar. Hah? Gito, keluarganya sudah semua? Belum, Pak Jimmy? Belum. Tugas kita, saudara. Ya, Pak Aris? Belum. Ya, Yongki sudah semua mungkin ya. Eva sudah semua ya. Haleluya. Ya, kalau bisa semua, itu hebat, saudara. Nah, kita satu keluarga, saya 12 saudara, cuman saya sendiri yang Kristen. Yang lain belum. Kita beritakan Injil, oh iya percaya Yesus. Tapi kalau disuruh baptis nggak mau-mau, saudara. Ya, kita bilang ayo baptis supaya dimeteraikan, supaya kamu disahkan oleh Tuhan. Ya, baptis itu adalah salah satu tanda bahwa kita percaya Yesus sungguh-sungguh dan siap untuk menerima kelahiran baru. Nah, makanya orang di dalam kehidupan Kristen kita butuh lahir baru, saudara. Sebab tanpa lahir baru itu nggak mungkin kita bisa mengalami Yesus yang sesungguhnya. Amin. Kalau nggak percaya di Injil itu banyak sekali ditulis mengenai hal lahir baru. Ya, saudara boleh Google deh. Ya, di Injil Yohanes, Petrus, Paulus dan Injil ayat-ayat lain itu mengatakan hidup baru, hidup lahir baru itu penting. Nah, kalau itu nggak penting, ngapain Injil ditulis begitu banyak? Berarti ada satu message Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan supaya mengalami kelahiran baru. Amin. Sebab apa? Kalau kita ada Roh Kudus di dalam hidup kita, kita itu pasti punya kuasa, saudara. Benar, ya. Jadi kalau kita ada Roh Kudus itu kekuatan kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Percaya, saudara? Amin. Ya. Hal ini banyak terjadi lah. Saya ada satu kali itu di tempat usaha saya. Itu heran orang tiap minggu kesurupan. Tiap minggu kesurupan. Jadi waktu itu saya doa sama Tuhan. Tuhan ini kenapa ya orang ini kok tiap minggu kesurupan gitu. Tuhan bilang doain. Saya bawa minyak urapan, saya doain. Yang kesurupan, wah dia teriak-teriak. Ya udah diamin aja. Setelah saya doain sekali gitu, kedepannya sudah nggak ada, saudara. Ya, nggak ada, benar. Nah, tadi saya masuk ruang doa. Ruang doa itu kan bergema tuh. Saya yakin tuh, pada saat kita naikkan doa, itu iblis saja kabur semua pasti. Kalau nggak percaya, saudara minggu depan boleh hadir. Di ruang doa kita, dahsyat, saudara. Serius. Saya tadi ngalamin 40 menit. Wah, si Olin berdoa, itu iblis tunggang langgang pasti. Amin. Ya, makanya kita hari-hari ini butuh banyak doa. Orang bisa begitu kenapa? Karena dia lahir baru. Coba kalau dia enggak gitu, enggak mungkin dia mau, saudara. Ya. Jadi kalau kita lahir baru itu kita akan mengalami banyak terobosan, saudara. Ya, sebab apa? Kita itu sudah diberinya kuasa. Ya. Ini jelas, Yohanes 1 dikatakan demikian, 12. Tetapi kamu orang yang menerimanya diberinya kuasa. Saudara, kuasa itu ada guna gak sih? Hah? Gito gak percaya, Gito kasih saya surat kuasa. Dengan ini saya serahkan mobil saya kepada Pak Teo, tanda tangan surat kuasa. Hilang gak mobil? Hilang. Serius, makanya kuasa itu berguna. Ini Tuhan Yesus yang kasih kuasa loh. Hanya Anda menerima dia, Anda diberi kuasa. Enak gak? Luar biasa tuh. Ya enggak? Gito terima saya, belum tentu Gito mau kasih kuasa. Setuju enggak? Saya tinggal di rumah kamu, oh ya Pak Teo, saya dikasih kuasa enggak? Hah? Enggak lah. Terus Gito ngomong, silakan ambil, uang ada di berangkas di situ. Tapi Tuhan Yesus, saudara. Dahsyat enggak Tuhan Yesus? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Saudara sudah terima Yesus? Amin. Kita sudah terima, kita tuh ada kuasa, saudara, dalam Tuhan. Itu kuasa itu bukan orang abal-abal yang ngasih, ya. Kuasa presiden aja bisa berubah tuh, tapi kuasa Tuhan itu kekal. Sebab firman itu ya dan amin, tidak pernah berubah. Dan Tuhan tidak pernah menarik apa yang dia sudah janjikan. Ya, dia tetap lakukan.
Nah, Roh Kudus bisa ada di kita. Karena apa, saudara? Karena Yesus mati di kayu salib. Tanpa ada penyalipan Yesus, kita tidak akan menerima roh yang baru daripada Tuhan. Karena kasih Tuhan yang begitu besar akan dunia ini, dia serahkan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepada dia, ya, tidak akan binasa. Bayangin. Kita hanya percaya kepada Tuhan, Tuhan bilang kamu tidak akan binasa. Kamu akan mendapatkan keselamatan kekal di dalam aku. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, harus kita jaga sungguh-sungguh. Amin. Nah, hadirnya roh yang ketiga, ya. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman. Kebenaran yaitu Injil keselamatan, di dalam dia kamu juga. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus dan yang dijanjikan kepadanya. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bayangin saudara, janji Tuhan itu luar biasa loh. Sampai dia ngomong kamu tuh milik aku loh. Ya, kamu milik aku. Makanya kalau kamu sudah menjadi milik aku, kamu lakukan apa yang aku mau. Hari-hari ini saudara, kita butuh memberitakan kabar kebenaran ini. Sebab apa? Banyak jiwa di sana yang masih terhilang. Ya. Banyak jiwa yang masih terhilang. Jadi ada 3 hal tadi, ya. Kalau kita lahir baru secara spiritual, secara kerohanian kita akan mendapatkan pengampunan dosa. Kedua, kita akan mendapatkan kehidupan baru. Ketiga, hadirnya Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Kita mau pertahankan Roh Kudus supaya setiap saat hadir. Jaga kekudusan kita masing-masing. Kekudusan itu masing-masing, saudara. Ya, kadang-kadang marah kalau sampai berbulan-bulan kudus apa-apa tuh? Hah? Kudus. Siapa yang jawab? Iya, kalau kita marah ya marah boleh, tapi jangan panjang-panjang. Marah ya 5-10 menit selesailah. Ya, kita lagi belajar, ya. Jadi kehidupan ini kita mesti banyak belajar. Nah, dampak lahir baru yang lain apa saudara? Terhadap emosi, ya. Terhadap emosi, dampak lahir baru yang lain terhadap emosi. Sabar dalam pengharapan. Kita memiliki kesabaran dan pengharapan dalam menghadapi kesulitan. Ya. Nah, masalah sabar ini kita belajar, saudara, belajar. Saya ada cerita dikit. Sebelum ini kami mau pergi, ya, ada liburan Natal kemarin, kami mau pergi. Udah buka itu, udah. Nah, kami mau pergi. Jadi sebelum pergi itu, thank you. Jadi sebelum pergi janji dulu nih. Karena saya jujur aja kadang-kadang suka diomelin di mobil gitu. Jadi nggak sabar. Jadi kita bikin perjanjian. Namanya 3S. Sabar, santai, apalagi satunya? Silent. Jangan kalau silent dia pulang dia. Jadi sabar, santai, satu lagi apa ya? Sukacita. Jadi ada 3 hal saudara. Jadi bikin perjanjian dulu. Sabar, santai, sukacita. Kita berangkatlah pergi. Santai masih sabar, gak masalah. Jalan udah 4 jam, 5 jam, 6 jam. Mau masuk Semarang. Gak apa-apa ya saya cerita ya. Karena kita adalah keluarga ya. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Terus saya dalam hati. Teman-teman pelayanan ini kan banyak di Semarang. Saya mau ke Solo. Saya mampir, saya bilang saya mau ke Semarang. Yang sebelahnya bukan silent, tapi silon. Kepet. Udah kan. Aduh, saya bilang ini repot juga ini. Ya enggak. Dia pokoknya sudah saya masuk Semarang tuh dia manyun. Ya sudah ketemu kan. Ketemu, ngobrol-ngobrol 2 jam. Kita ke Solo. Di mobil mukanya nggak enak gitu.
Saya bilang, kan janji udah sabar. Masih aja kepet. Waduh, saya bilang ini repot ini. Ya udah dia sabar kan, saya kan di mobil. Saya gas. Gitu. Dia yang ketakutan jadi. Jadi ini benar, sabar ini memang butuh latihan saudara. Tapi ujung-ujung ceritanya, ya sampailah kita di situ agak malam. Saya bilang apa beda sih kita beda. Kalau tadi berangkat juga paling setengah 8 kita sampai. Ini kan cuma beda 1,5 jam, jam 9 kita sampai. Tetap aja udah gelap, betul nggak? Jadi sebetulnya buat apa? Ngoceh-ngoceh bikin nggak damai sejahtera. Cuman saya dilatih sabar loh, dan saya berhasil. Bener, saya berhasil. Saya satu pun nggak marah, cuman mobil saya gas. Perjanjian batal. Mobil saya gas, dia yang karena dia takut dia diem. Jadi, wah, saya bilang benar juga ini. Tapi saudara saya ingetin ya, kalau misalnya ada masalah jangan selesaikan di mobil. Bahaya loh, serius. Jadi kalau ada masalah tolong sabar. Sampai rumah diajak ngomong baik-baik. Kalau di rumah itu sabarnya nggak nyampe, wah repot saudara. Serius. Itu bahaya sekali. Kalau saya dulu nih, nggak ada perjanjian itu, tidak mengalami lahir baru, wah itu gas itu nggak pernah berhenti saudara. Bener. Ya, zaman dia lagi muda, naik mobil itu dia kayak Daya, tahu Daya? Ada iklan Daya, yang rambutnya berdiri gitu. Ya nggak? Ya memang kami keluarga ini lucu. Nggak apa-apa untuk menghibur, daripada panggil Cak Lontong kan mahal. Ya itu saudara, jadi sabar ya. Sabar dalam pengharapan, saya mengharap, wah sampai situ nanti damai sejahtera. Ternyata benar damai sejahtera saudara. Kita pergi ke sana, ngelihat kebun-kebun, jadi belajar bunga-bunga saudara. Oke. Nah kesabaran dalam pengharapan menghadapi kesulitan, itu bagi saya sulit tuh. Coba. Orang yang begini disuruh sabar. Wah di sini rasanya ngok gitu, mau marah, tapi marah kok tadi janji gitu ya. Coba kalau nggak janji. Oke. Nah kalau dampak lahir baru itu terhadap apa lagi saudara? Damai sejahtera. Nah kalau kita sudah lahir baru, kita akan mengalami damai sejahtera hari lepas hari saudara. Setuju nggak? Siapa yang sudah ngalamin itu? Kalau belum kita sama-sama doa. Ya, kalau belum minggu depan masuk bilik doa, asik saudara, serius. Ya, saudara harus masuk itu. Itu saya yakin percaya itu iblis pun lari itu. Karena ruangnya kan bergema. Suaranya kenceng doa, apalagi step punya suara. Udah teriak gitu, udah pokoknya kabur semua tuh. Ya. Damai sejahtera kita melampaui apa saudara? Pemahaman manusia. Itu kita penting mengalami damai sejahtera. Nah yang ketiga ini. Bagaimana kita bisa mengasihi dan mengampuni. Ya, mengasihi dan mengampuni. Kita dapat mengampuni dan mengasihi orang seperti Tuhan mengampuni kita. Kalau kita sudah lahir baru, kita akan mengalami ini. Adakah saudara sudah mengasihi dan mengampuni? Halo, sudah ya? Wah itu yang paling angkat tangan pertama Sugi kayak. Ya, kita harus saudara. Ya mengampuni itu penting. Sebab kalau nggak ada pengampunan juga ngapain sih kesalahan orang disimpan? Ada yang nyimpan kesalahan orang, kemarahan pada orang. Wah dia tuh begini, gini, gitu ya. Oke, kita harus belajar saudara. Nah orang bisa lahir baru juga, itu pasti ada orang, ya pasti ada orang yang membantu menolong. Setuju nggak? Saya barusan nonton film di Netflix itu bagus sekali itu film. Apa sih bacanya kalau itu forging nggak ada i-nya fork ya? The Fork ya.
The fork itu penempaan lah, penempaan artinya, ditempa. Jadi ada satu cerita, anak muda, itu malesnya minta ampun. Males minta ampun. Mainnya game aja tiap hari. Mamanya sibuk apa segala macam, dia nggak peduli. Pokoknya dia main game. Mamanya bilang, tolong bantu. Dia nggak ladenin lah. Nah akhir ceritanya gini, satu hari dia tuh disuruh mamanya cari kerja. Cari kerja, ngelamar di toko kopi. Tapi toko kopi nggak terima karyawan. Akhirnya dia menemukan satu tempat. Tempat itu jual alat olahraga. Nah ini ada orang satu, bapak-bapak yang punya itu, punya beban. Jadi bagaimana orang ini bisa mengalami lahir baru kalau ada orang yang siap diutus untuk membuat orang ini lahir baru. Makanya setiap kita ini, kita harus siap diutus, amin. Ya, bagaimana kalau kita lihat orang dalam masalah, kita harus bantu. Nah bapak ini dengan setia dia bantu. Dimentorin, diajak bicara, ya bahkan diajak kalau kita di call lah, dia tuh ada kayak gospel gitu, pemahaman Injil, baca Alkitab, masuk dalam satu komunitas, dan itu waktunya saya yakin percaya nggak sebentar loh, butuh waktu cukup panjang. Singkat cerita, yang anak muda yang tadi ini ngomongnya apa ya, yang kurang baik lah. Kalau ngomong brengsek kan salah nanti ya. Ngomong bodoh aja ditangkap loh. Nah, jadi anak ini berubah menjadi mental yang baru. Ya, bahkan disuruh kerja jadi lebih baik, lebih disiplin dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita anak ini menjadi kerja itu udah bagus lah karena dia sudah dilatih sama si bapak ini berkali-kali ketemu konseling. Dan kita sebagai orang yang diutus itu, kita jangan menghakimi, kita harus siap untuk mendengar. Jadi cerita dia mendengar semuanya. Oke, nah setelah itu akhir singkat ceritanya anak ini nih menjadi pegawai di perusahaan itu. Tapi dalam pegawai itu pertama kerja yang ngaco-ngaco juga. Tapi dengan terus dimentorin berulang-ulang akhirnya anak ini bisa menjadi baik. Menjadi baik. Nah satu saat perusahaan ini di dalam tender dia itu disuruh menyediakan barang dalam waktu 19. Pokoknya jam 9 pagi barangnya harus siap sekian ribu pasang. Teman-temannya udah jam 8 malam tuh udah pada mau pulang. Dia bilang enggak, kita harus tunjukkan ini. Wah dengan kecepatan sedemikian rupa akhirnya sukses berhasil. Perusahaannya menang tender. Nah berarti anak ini mengalami perubahan. Lahir baru. Karena apa? Karena ada orang yang siap. Ya. Siapkah saudara? Amin. Kita siap saudara. Kita harus membawa orang-orang yang terhilang itu untuk masuk dalam Tuhan. Amin. Nah makanya butuh apa? Komunitas, butuh teman, butuh hati dari Tuhan. Amin. Nah dampak emosi ini sangat penting juga dalam hidup kita, saudara. Kita harus sabar dalam pengharapan. Ya, ini berlatih, nggak bisa sehari dua hari. Harus butuh waktu panjang. Ya, kalau kita mengalami lahir baru, kita juga di emosi kita mengalami yang namanya damai sejahtera. Kita juga dapat mengasihi dan mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama doa. Saya mendapatkan satu quote dari satu teman saya. Dia bilang orang yang belum lahir baru itu hatinya seperti batu. Sangat sulit bersekutu sama Tuhan. Tidak pernah mau mentaati firman Tuhan. Tapi kita di sini orang-orang yang semuanya sudah dilahirkan kembali lahir baru. Maka kita akan diberikan hati yang baru. Kita akan diberikan kekuatan baru. Bahkan kita diberikan belas kasihan baru. Amin. Kita berdoa. Bapa terima kasih. Apa yang Tuhan sampaikan biar sungguh ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih hamba-Mu sudah selesai bicara. Roh Kudus terus lanjutkan apa yang menjadi pesan-Mu untuk setiap kami masing-masing. Biar ini boleh terus Tuhan pakai. Tuhan kepakai Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi aku berdoa. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati sekali lagi Tuhan berkati. Terus Tuhan berkati setiap mereka yang sakit saat ini. Angkat tangan-Mu yang sakit. Hirabataka syakalabalaba. Yang sakit saat ini.
Hina mata kasih kelaba-laba. Bapa, Engkau melihat tangan anak-anak-Mu yang terangkat Tuhan. Saat ini alirkan kuasa kesembuhan itu saat ini. Alirkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan alirkan Tuhan. Alirkan Tuhan. Kami sungguh minta belas kasihan-Mu Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atas setiap mereka yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Seperti orang lumpuh 38 tahun. Pada saat dia mengangkat, Tuhan bilang bangkit. Buang tilammu, berdirilah. Saat itu juga dia akan jalan. Hirabata kasyikela. Percaya Tuhan, kesembuhan sudah Tuhan berikan. Percaya Tuhan, percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Hirabata kasyikela. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus, silakan duduk Bapak Ibu.